Menikmati keindahan evolusi alam, menenangkan jiwa raga yang terkadang butuh untuk dibuai sesaat. Sebuah keutuhan semesta di mana terdapat elemen-elemen pelengkap yang justru menjadi sebuah identitas. Ini adalah bumi Merapi. Keelokan alamnya selalu membuatku takjub akan besarnya kuasa Yang Maha Esa. Beragam flora dan fauna di sini adalah sebuah ekosistem sempurna. Kopi merupakan komoditi khas Merapi yang konon namanya sudah dikenal di bumi Nusantara. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Lagi nyiramin, Pak? Iya, ini musim kemarau panjang ini, Mbak. Oh, alah, pantas kelihatan layu ya, Pak? Iya, daunnya banyak yang sampai kering-kering. Padahal ini sudah ini, Mbak. Sudah mulai berbuah muda ini, biji kecil-kecil. Ini kopi Merapi, Pak? Ini kopi Merapi. Jadi, kopi Merapi itu gini, Mbak. Kopi yang ditanam di lereng Merapi. Kalau jenisnya ada Arabica, Robusta, kalau yang di Merapi ini. Jadi, apa namanya? Bukan spesifik kopi Merapi sih. Soalnya kalau kopi Merapi itu ya kopi yang ditanam di lereng Gunung Merapi aja. Oke, tapi ada yang Arabica, ada yang Robusta seperti gitu, itu. Ya. Oke, kemudian ditanamnya di sekitaran mana aja? Ya, kalau ditanamnya di area sini ada ya, Mbak ya. Cuman kemudian teman-teman petani juga ada banyak yang mulai nanam juga. Nah, untuk kopi di lereng Merapi ini kalau pengembangannya sudah sejak lama sih, Mbak. Kalau yang Robusta itu sejak 1990-an sudah mulai. Untuk yang Arabica 1990-an 2. Tapi kalau di sini ini tanamnya setelah erupsi Merapi 2010 kemarin, karena area sini kemarin kena erupsi semua, Mbak. Oke, jadi mulai di tahun 90-an ya, Pak ya, untuk ditanamnya ya? Iya, kalau yang Arabica ya. Robusta. Oke, proses pengolahannya di mana, Pak? Saya pengen tahu nih. Oh ya, nanti kita ajak ke sana, Mbak. Oh, di sana? Ya, Yaudah, kita ke sana aja ya, Pak ya? Iya, oke. Oh ya, Mbak, agak turunan tajam ini. Ini nanamnya memang berjarak gitu ya, Pak? Iya, karena untuk memudahkan nanti perawatannya. Terus biar kalau terlalu rapat nanti juga ada kemungkinan tumbuh ini kayak jamur dan sebagainya. Jarak idealnya berapa, Pak? Macam-macam ya. Kalau yang Arabica itu jenis kopi Robusta ini, Mbak. Jadi ini dari petani kita terima langsung sudah green bean. Cuman kadang-kadang kalau dari petani itu kan kadar airnya masih di atas 13%. Padahal yang dikehendaki yang bagus itu untuk nyimpan green bean atau biji kopi yang kering itu standarnya 11-13%. Maksimal 13%. Hari ini aku beruntung bisa melihat langsung bagaimana kopi Merapi diolah, mulai dari proses awal hingga penyajiannya. Oh, jadi sini ya, Pak, tempatnya? Iya, Mbak. Oke, saya duduk ya, Pak ya. Silakan, Mbak. Oh ya, Pak Sumijo, bagaimana sih, Pak, awalnya kopi Merapi ini akhirnya bisa diminati oleh masyarakat, kemudian akhirnya ini dikomersilkan, Pak? Ya, jadi kami awalnya dulu itu dari orang-orang tua kami dulu udah mulai
nanam dan mengolah kopi secara tradisional itu Mbak ya. Jadi awalnya dulu ya ditumbuk untuk mengupas kulit luarnya, kemudian dijemur, terus kemudian ditumbuk lagi untuk menghilangkan kulit cangkangnya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah sudah dengan alat yang semi modern itu ya Pak. Nah terus kemudian seiring perjalanan waktu kami meningkatkan kualitasnya dan kelembagaan kelompoknya kami kuatkan dengan kita membuat koperasi petani kopi di Kabupaten Sleman ini. Alhamdulillah yang awalnya dulu kita itu menjual kopi Merapi itu dengan harga murah gitu ya. Tapi awalnya itu malah banyak yang nggak suka, dikira masa sih kopi murni kok murah, harganya gitu murah ya. Oke. Nah setelah kita naikkan harganya, kualitasnya kita tingkatkan, alhamdulillah malah banyak peminatnya. Oke, jadi kualitasnya naik, harganya naik, peminatnya malah naik seperti itu. Gitu, Oke, kemudian bagaimana variasi penyajiannya Pak? Ya, untuk di warung kopi ini kita masih sedikit kayak penyajian tradisional gitu ya. Nah, kalau awalnya cuman kopi ini aja, kopi murni gitu ya, Arabica maupun Robusta maupun blend Robusta Arabica. Cuman saya amati yang dulu awalnya kebanyakan itu para sopir truk itu Mbak yang ada di sekitar sini ya. Nah terus saat ini saya amati banyak anak muda yang main ke sini, sehingga kami mengikuti tren ya? Anak muda, sehingga mulai ada esnya, terus dikasih susu dan sebagainya. Saya juga pengen tahu nih Pak, proses penanaman dan juga pembibitannya itu seperti apa? Jadi kalau pembibitan itu di lereng Merapi ini belum begitu disiapkan itu Pak. Kita kebanyakan masih mencari bibitnya itu di pusat penelitian kopi kakao yang ada di Jember. Walaupun ya ada beberapa petani yang sudah mulai buat bibit sendiri, terus ditanam sendiri juga. Nah, sehingga untuk saat ini kita sudah nanam pohon, kemudian kita rawat. Nah, cuman ya ini Mbak kendalanya, ketika musim kemarau kayak gini, ini kan tanahnya sini kan banyak berpasir gitu ya. Sehingga kalau musim kemarau seperti saat ini, apalagi ini kan kemarau agak panjang ini Mbak ya. Iya, Pak. Nah, barangkali karena kena dampak El Nino ini Mbak ya. Nah, sehingga ini banyak tanaman kopi itu sudah mulai daunnya kering. Bahkan ada juga yang sudah mati. Sehingga saat ini kami konsentrasinya banyak nyiram untuk paling tidak mempertahankan kopi nanti sampai musim penghujan ya. Oke. Berapa luasan lahan yang ditanami kopi Merapi ini? Untuk saat ini di Kabupaten Sleman sudah ada sekitar 350 hektar ya, yang sudah produktif kira-kira 100 hektar, yang belum produktif ya sekitar 250-an hektar itu Pak. Oke, nah Pak Sumijo, apa upaya warga masyarakat sekitar juga nih Pak untuk menjaga kelestarian dari kopi Merapi ini Pak? Ya, jadi kami sadar ya, kita ini berada di lereng Gunung Merapi yang aktif, sehingga kita juga siap-siap seandainya terjadi erupsi Merapi gitu ya. Kita seandainya terjadi erupsi Merapi, setelah itu tanahnya subur, nah kita tanami ulang kembali. Lah untuk itu kami juga menyiapkan ini kebunnya mulai dari nanam naungannya dulu, terus kemudian kita buat lubang, kita tanami kopinya, kita rawat, terus kemudian kita mengajak rekan-rekan petani yang ada di lereng Merapi ini untuk ke arah organik, sehingga walaupun produktivitasnya tidak terlalu tinggi, harapannya nanti cita rasanya akan baik. Nah, kalau cita rasanya baik, banyak peminatnya, harapannya nilai jualnya akan semakin tinggi gitu Mbak Tika. Oke, jadi semuanya memang sudah terprogram dan juga terencana begitu ya Pak Sumijo ya. Oke.
Oh, ini Mbak kopinya. Oh, Udah iya, Pak. datang. Ya. Langsung Pak Sumijo ini matur nuwun ya Pak ya. Ya. Makasih ya Mas. Nih pisang gorengnya Mbak. Ya, boleh langsung saya coba nih Pak. Ayo Mbak. Saya memang suka yang panas-panas sih Pak. Oh iya, nggih. Saya tak ngikuti ini kekinian anak muda. Enak Pak. Pas. Dan kopinya memang benar-benar terasa ini Pak. Iya. Saya tuh jarang sekali ngopi yang kayak gini. Cuman kayak kepingin aja lah. Seger Pak, Iya. lagi panas-panas kayak gini kan Pak. Alam telah memberi beragam kebutuhan kepada para penghuninya. Sebagai makhluk yang berbudi pekerti, sudah sepantas kita secara konsisten untuk menjaganya. Nikmatnya kopi Merapi adalah sebuah bukti bahwa alam telah memberi yang terbaik, maka berilah yang terbaik pula untuk alam semesta.